Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bab 47, Duel di Kuil Naga. Hari ke-34 tanpa kultivasi. Di dalam kuil tua di kaki Mont Blanc, Alpes, udara bergetar dengan energi gelap. Pilar-pilar batu yang retak dipenuhi simbol kuno, memancarkan aura mencekam dari benih kegelapan. Raka, Ayu, dan Naga Putih berdiri di tengah reruntuhan, setelah bertahan dari serangan agen Ordo Bayangan dan kehancuran langit-langit kuil di bab 46. Manual pemulihan tergenggam erat di tangan Raka, halaman ke-31 berbunyi, ketika kegelapan menelan, hanya cahaya hati yang bisa menembusnya. Jimat pelindung Tibet di dadanya berdenyut, memberikan secercah energi yang membuatnya tetap berdiri meski tubuhnya lemah. Raka menatap lingkaran ritual di tengah kuil, tempat Dimas berdiri dengan mata berkilau hitam, dikendalikan oleh benih kegelapan. "Dimas, tahan!" seru Raka, suaranya bergema di ruang batu. Namun, di sekitar lingkaran, 3 kultivator elit Ordo Bayangan, berjubah hitam dengan topeng rune, muncul dari bayangan, pedang mereka menyala dengan energi gelap. Ayu, dengan pisau kecil dari Hartono di tangannya, gemetar tapi bertekad. "Raka, kita harus selamatkan Dimas sebelum portal itu terbuka." Ia menunjuk ke pusat lingkaran, tempat energi gelap mulai membentuk pusaran hitam, awal dari ritual terakhir. Naga Putih mengangkat tombak energinya, matanya membara. "Komandan, aku akan buka jalan. Lindungi Nyonya Ayu." Ia melompat ke depan, siap menghadapi pertempuran. Tanpa peringatan, kultivator elit Ordo Bayangan menyerang. Pemimpin mereka, yang menyebut dirinya nomor 3, melepaskan teknik pedang bayangan abadi, mengirimkan bilah energi hitam ke arah Raka. Raka mengaktifkan jimat pelindung, menciptakan perisai cahaya yang menahan serangan, tapi guncangan membuatnya terhuyung. "Kau bukan Naga Putih lagi?" ejek nomor 3. "Hanya manusia lemah yang akan mati di kuil ini." Naga Putih menghadang, tombaknya berputar dalam teknik pernapasan naga mengamuk. Ledakan energi biru menghantam nomor 3, tapi 2 kultivator lain melompat dari samping, pedang mereka menebas dengan cakar bayangan. Naga Putih berguling, menghindari serangan, lalu membalas dengan pukulan naga langit, menghancurkan pilar batu di belakang musuh. Raka, meski tanpa kultivasi, menggunakan meditasi dari manual pemulihan untuk meningkatkan refleksnya. Ia melemparkan granat energi dari Global Empire, memicu ledakan yang mengalihkan perhatian kultivator kedua. Ayu, dengan keberanian yang mengejutkan, melemparkan pisau kecilnya, mengenai bahu kultivator ketiga, membuatnya tersandung. "Jangan sentuh Dimas!" teriaknya. Namun, Dimas tiba-tiba bergerak, tangannya memancarkan energi gelap. "Raka, kau harus mati," katanya, suaranya asing, penuh kebencian. Ia melepaskan tinju bayangan kegelapan, menghantam Raka hingga terpental ke dinding. Darah mengalir dari sudut bibir Raka, tapi ia bangkit, memegang jimat dengan erat. "Dimas, aku tahu kau masih di sana," serunya, membaca cepat manual pemulihan untuk menemukan teknik cahaya penyucian. Di tengah pertempuran, pusaran gelap di lingkaran ritual semakin besar, mengeluarkan suara menderu seperti tangisan makhluk kuno. Nomor 3 tertawa. "Ritual terakhir hampir selesai. Yang terlarang akan bangkit, dan dunia akan berlutut." Naga Putih, yang terluka dari serangan sebelumnya, tetap bertarung, tombaknya menghantam kultivator kedua hingga pingsan. Namun, nomor 3 meluncurkan rantai bayangan, mengikat Naga Putih dengan energi gelap. "Kau tak bisa menghentikan takdir," ejeknya. Raka, dengan napas tersengal,
memfokuskan energi jimatnya, mengaktifkan cahaya penyucian. Cahaya putih menyapu ruangan, melemahkan energi gelap di sekitar Dimas. Dimas menjerit, tubuhnya berguncang, seolah berjuang melawan benih kegelapan. "Raka, tolong," bisiknya, suaranya penuh penderitaan. Ayu berlari ke arah Dimas, tapi nomor 3 menghadang, pedangnya menyala. Raka mendorong Ayu ke samping, mengambil serangan dengan perisai jimatnya. "Kau tidak akan menyentuh keluargaku?" bentaknya, melemparkan jimat ke lantai, memicu ledakan cahaya yang membuat nomor 3 terpental. Namun, pusaran gelap semakin kuat, dan bayangan raksasa yang terlarang mulai terlihat di dalamnya. Raka tahu waktu hampir habis. Ia berlari ke lingkaran ritual, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan memegang tangan Dimas. "Kembalilah, Dimas. Kau lebih kuat dari ini." Cahaya jimat menyala lebih terang, melemahkan benih kegelapan, tapi energi gelap melawan, mengguncang kuil hingga runtuh. Di tengah kekacauan, Hartono tiba dengan tim elit Global Empire membawa berita mengejutkan. "Raka, pengkhianatnya adalah Ibrahim," katanya, menunjukkan komunikator dengan pesan terenkripsi yang dikirim Ibrahim ke Ordo Bayangan, mengungkap lokasi kuil. "Dia membocorkan rencana kita sejak London." Raka mengepalkan tangan, kemarahan membakar dadanya. "Ibrahim," gumamnya, mengingat kepercayaan yang diberikannya kepada kepala teknologinya. Namun, tak ada waktu untuk berkubang dalam pengkhianatan. Kuil terus runtuh, dan pusaran gelap mengeluarkan raungan mengerikan. Naga putih, yang berhasil membebaskan diri dari rantai bayangan, melompat ke samping Raka. "Komandan, kita harus tutup portal itu. Gunakan manual pemulihan." Raka membaca halaman ke-32, menemukan teknik segel cahaya naga. Dengan susah payah, ia menyalurkan sisa energi jimatnya, menciptakan lingkaran cahaya yang menekan pusaran gelap. Namun, nomor 3 bangkit kembali, melepaskan pukulan bayangan abadi ke arah Raka. Naga putih menghadang, mengorbankan dirinya untuk menahan serangan. "Komandan, selamatkan Dimas," katanya, terjatuh dengan darah mengalir dari dadanya. Ayu menjerit, berlari ke arah naga putih, sementara Raka menyelesaikan segel cahaya naga. Cahaya putih membanjiri kuil, menutup pusaran untuk sementara, tapi Dimas masih dikendalikan benih kegelapan, matanya berkilau hitam. Kuil terus runtuh, batu-batu besar jatuh dari langit-langit. Raka memegang Dimas, yang berjuang melawan benih kegelapan. "Aku tidak akan menyerah padamu," seru Raka, mendorong energi terakhir dari jimatnya ke tubuh Dimas. Cahaya putih melawan energi gelap, membuat Dimas menjerit, tapi ia tetap tak sadarkan diri. Di luar kuil, media global semakin kacau. BBC menayangkan footage kabur dari Elpis, menuduh Global Empire memicu fenomena supranatural. Surya dan Laksmi, dari New York, melaporkan bahwa konsorsium Titan mendorong narasi untuk menghancurkan reputasi Raka. Hartono menarik Raka dan Ayu keluar dari kuil yang runtuh, membawa tubuh naga putih yang tak sadarkan diri. Namun, sebelum mereka mencapai pintu keluar, Dimas bangkit, tangannya menyala dengan energi gelap. "Raka, kau tidak bisa menghentikan yang terlarang," katanya, suaranya bukan miliknya. Ia melepaskan ledakan energi yang menghantam Hartono, membuatnya terluka parah. Raka menatap Dimas, air mata mengalir di wajahnya. "Dimas, lawan itu." Tapi sebelum ia bisa mendekat, portal gelap di belakang Dimas kembali terbuka, dan bayangan yang terlarang, makhluk raksasa dengan mata menyala, muncul, mengeluarkan raungan yang mengguncang Elpis. Di kejauhan, seorang agen Ordo Bayangan berjubah hitam tersenyum.
Raja Naga Putih, permainan baru saja dimulai. Langit dipenuhi petir, dan bayangan naga gelap melayang, menandakan pertempuran yang akan menentukan nasib dunia. Bersambung ke bab 48.